Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya akan memaparkan artikel seminar fisika yang berjudul pemanfaatan sensor cahaya pada smartphone dengan aplikasi Vivox untuk menentukan pengaruh dalam LED terhadap pertumbuhan kangkung. Langsung saja latar belakang. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Novinanto dan Setiawan 19 yang menyatakan bahwa perlakuan LED diserta cahaya korelatif dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada, di mana semakin tinggi daya lampu yang dibutuhkan, maka pertumbuhan tanaman selada akan semakin baik pula. Kemudian pernyataan lain datang dari Auli dan kawan-kawan dari 2010 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas cahaya lampu dalam penyindaran terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Berangkat dari penelitian sebelumnya yang relevan, penulis mencoba melakukan penelitian serupa untuk mengetahui pengaruh dari lampu LED terhadap pertumbuhan mikrogreen kangkung dengan memanfaatkan sensor cahaya pada smartphone dengan aplikasi Vivox. Penelitian untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan mikrogreen kangkung. Metode penelitian yang pertama itu alat terdiri dari smartphone, aplikasi Vivox, miniatur, dan tray. Untuk bahan sendiri yaitu pertama lampu LED dan 3 jenis daya 8 watt, 18 watt, dan 28 watt. Bibit kangkung, air, dan media tanam berpokok kopit. Adalah rangkaian penyinaran mikrogreen kangkung dan pengukuran iluminasi dengan light meter pada smartphone. Berikut merupakan gambar besar iluminasi pada masing-masing LED. Dari gambar dapat diamati bahwa besar iluminasi atau kuat pencahayaan LED tertinggi diperoleh pada perlakuan LED growing light 28 watt. Dan pembahasan analisis uji statistik yang digunakan untuk apakah ada pengaruh antara lampu LED yang digunakan terhadap pertumbuhan tanaman kangkung dari parameter tinggi batang, panjang daun, lebar daun, dan jumlah daun adalah analisis uji linear sederhana. Analisis uji regresi dapat dilihat pada grafik berikut. Pada grafik pada gambar menunjukkan penyinaran dengan LED 8 watt menyebabkan pertumbuhan tinggi batang yang ditunjukkan dengan garis berwarna kuning menjadi lebih cepat dibandingkan dengan LED 18 watt yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah dan 28 watt yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Kemudian untuk parameter panjang daun, bahwa pertumbuhan panjang daun lebih cepat pada daya 28 watt garis berwarna biru dibanding 18 watt garis berwarna merah dan 8 watt garis berwarna kuning. Parameter lebar menunjukkan pertumbuhan lebar daun lebih cepat pada 28 watt dengan titik optimum adalah 0,69 cm, titik optimum pada LED 0,61 cm, optimum pada LED 8 watt adalah 0,5 cm. Jumlah daun dapat diamati bahwa grafik berwarna biru itu tidak tertutupi oleh grafik berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah daun setiap penyinaran dengan menggunakan 28 watt sama dengan jumlah daun setiap kali penyinaran dengan LED 18 watt. Untuk LED 8 watt, tanaman merupakan yang kurang sehingga tanaman tidak berfotosintesis sempurna dan seragam dibandingkan penyinaran menggunakan LED 28 dan 18 watt. Kemudian untuk tabel nilai korelasi dan signifikansi antara parameter pertumbuhan. Setelah dilakukan uji korelasi, dapat diamati bahwa korelasi antara daya lampu dengan parameter tinggi batang itu berkorelasi negatif. Sedangkan dengan parameter panjang daun, lebar dan jumlah daun berkorelasi positif. Ya, dari hasil uji korelasi tersebut dapat diamati dapat disimpulkan bahwa LED yang besar membuat percepatan daya LED yang besar membuat percepatan pertumbuhan panjang daun, lebar dan jumlah daun. Sebaliknya, daya LED yang kecil akan mempercepat pertumbuhan tinggi batang. Kesimpulan, terdapat pengaruh antara daya lampu LED terhadap pertumbuhan mikrogreen kangkung, di mana pencahayaan dengan LED 28 watt dengan jarak antara tanaman dengan sumber cahaya 22 cm dalam penyinaran 14 jam per hari lebih optimal untuk penyinaran mikrogreen kangkung dilihat dari parameter tinggi batang, panjang daun, lebar daun, serta jumlah daun dibandingkan dengan LED 18 dan 8 watt. Untuk kemudian kesimpulan yang kedua, pemberian cahaya secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya gejala fotodeskriptif. Gejala akibat tingginya intensitas cahaya mengakibatkan fotosintesis tidak berlangsung lagi dan pertumbuhan mikrogreen terhenti karena tanaman mengalami titik jenuh cahaya sehingga bukan lagi sebagai energi tapi sebagai perusak. Demikianlah presentasi seminar saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.